Hadirin sekalian, pada Ahad hari ini harusnya yang akan menyampaikan tausiahnya ahina fillah adda'i ilallah Ustadzuna Mahbub Al-Ustadz Syaiful Aqib. Tapi beliau berhalangan katanya baru pulang dari umroh. Jadinya lelah karena beliau berhalangan. Jadi saya yang dimintakan untuk menyampaikannya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi cuma saya terus terang aja dari rumah niatnya untuk sholat berjamaah, bukan untuk menyampaikan tausiah. Jadi nggak ada persiapan. Kalau boleh saya bertanya kepada hadirin sekalian, kira-kira materinya apa yang akan kita sampaikan? Ya, kalau boleh bertanya gitu kan. Ya, akan tetapi ya saya belum lama, beberapa bulan yang lalu bertemu di restoran Simpang Raya. Ya. Bertemu di restoran Simpang Raya dengan Ustadz Saiful Aqib, lalu dengan Ustadz Indra. Jadi satu lagi dari kawan, saya lupa namanya, dari Mesir. Jadi kita ini berempat rencananya ingin mendirikan sekolah waris. Jadi kita berempat itu ingin mendirikan sekolah waris. Kita tahu bahwasanya kenapa didirikan sekolah waris, karena berdasarkan pengalaman yang kita alami di masyarakat kita, baik Ustadz Saiful Aqib maupun saya, Ustadz Indra, Ustadz Firanda, dan yang lain lainnya, itu seringkali ketika diundang untuk menyelesaikan persoalan waris, ujung-ujungnya ustadznya itu dicemberutin. Ujung-ujungnya ustadznya itu dicemberutin. Oleh karena itulah, kenapa demikian? Karena keawaman masyarakat Islam ini tentang ilmu faraid. Padahal kita lihat ayat-ayatnya ya. Orang yang melalaikan pembagian waris, kalau dia melalaikan pembagian waris dalam arti tidak membagi waris sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ini kalau masalah waris ini langsung itu ketentuan dan ketetapannya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau sholat itu ada di hadis, di fikih. Tetapi kalau masalah waris ini, ketentuannya langsung perinciannya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kita lihat ya, itu orang yang lalai atau dia tidak melaksanakan pembagian waris berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu statusnya sama orang itu dengan orang kafir, Pak. Begitu beratnya, Pak. Kenapa demikian? Kita lihat ayatnya. Surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan hukumnya,
dalam konteks ini batasan hukum-hukum ilmu faraid, ini lihat dalam Al-Quran. Yudhilhu naron. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kita kan tahu bahwa yang namanya orang yang beriman, sebagaimana Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku itu masuk ke dalam surga, orang yang beriman. Ya, jadi cuman masuk surganya itu macam-macam, Pak. Ada yang lurus lewat tol, ada gitu. Tetapi ada yang masuk surganya melalui pintu-pintu neraka, Pak. Nah, setelah dicuci, ya, jangankan kita manusia, yang namanya pakaian kotor aja kan nggak bisa masuk ke lemari kan, dicuci dulu. Nah, itu Allah menyatakan kalau orang yang beriman dicuci dulu di dalam neraka, setelah selesai itu nanti insya Allah masuk ke dalam surga. Ya, walaupun kemarin pembahasan Ustadz Budi ya, Budi itu mengatakan walaupun itu di neraka yang terakhir, jadi neraka yang terakhir dia yang masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang menyalahi hukum-hukum pembagian waris itu, nah dia akan selama-lamanya di neraka. Nah ini apa bedanya? Sama dengan orang kafir. Nggak ada bedanya. Cuma persoalannya apa? Karena keawaman kita kepada masalah ilmu faraid ini, kadang kita menganggap enteng. Nah, oleh karena itulah ayatnya menyatakan yusikumullahu fi auladikum. Kami wasiatkan kepada kamu. Siapa yang mewasiatkan? Allah. Allah langsung mewasiatkan itu. Jadi nggak main-main. Ya. Oleh karena itulah beberapa hari yang lalu saya menerima beberapa surat yang menanyakan tentang masalah waris. Yang pertama ada seorang bapak. Bapak ini mengatakan, Pak Ustadz, saya ini baru saja ditinggalkan oleh istri saya. Jadi dia duda. Nah, saya kepengen menikah lagi. Ya, ini orang duda, ya, nggak punya istri, pengen menikah lagi, berarti pikirannya sehat. Ya, tapi saya tidak menyatakan orang yang duda nggak menikah lagi nggak sehat, nggak menyatakan gitu. Cuman di dalam hati aja gitu. Nah, bukan nyindir Pak, kenyataan. Ya. Ya. Jadi dia bilang, Pak Ustadz, saya ini gelisah. Kenapa gelisah? Saya diteror sama 3 anak saya. Diteror, Pak. Diteror. Anak saya yang 3-tiganya sudah berkeluarga. Yang satu jadi dokter. Dokter. Kayak dokter Pajar. Tapi kalau dokter Pajar kan dia senang makan mie al-iman gitu. Dokter Pajar. Yang kedua dia jadi pejabat. Yang ketiga jadi pengusaha. Jadi secara ekonomi anak saya 3-tiganya 3. Bagus. 3. Ya. Cuma saya diteror. Pak, saya minta dengan segera karena harta Bapak banyak supaya Bapak segera mengeluarkan warisan. Lalu kata itu bapak, kenapa kamu minta warisan kepada saya? Lalu si anak menyatakan, emangnya kenapa Pak? Loh, orang sayanya masih hidup, kok diminta warisan?
Lalu anak itu menyatakan, justru karena bapak masih hidup, saya minta warisan. Kata bapaknya, nggak bisa. Warisan itu akan jatuh ketika yang punya warisan itu meninggal. Bagaimana kamu mau minta, orang saya masih sehat, sebentar lagi saya mau nikah. Kamu tega-teganya jadi anak. Kata anak itu, Pak, justru bapak masih hidup, justru bapak itu pengen nikah lagi. Maka bapak harus segera memberikan warisannya. Kenapa? Karena kalau bapak nikah lagi, nanti punya istri baru, nah istri baru inilah yang akan menguasai harta bapak. Kami nggak dapat. Gitu. Pokoknya, walaupun bagaimana bapak harus segera memberikan warisnya. Lalu bapak ini menyatakan, Pak Ustadz, gimana nih? Gimana saya harus mencarikan solusinya? Lalu saya bilang, Pak, ini pengalaman bapak ini juga banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, Pak. Kenapa demikian? Memang sejak awal tidak memberikan pelajaran ilmu faraid kepada anak-anak kita. Bahkan bukan cuma anak-anak kita, termasuk kita di dalamnya. Ya. Kemarin saya juga ikut tuh di Sunda Kelapa tuh, ya. Ada pelatihan waris gitu. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya saya katakan kepada bapak itu, Pak, daripada bapak diteror terus ya, mendingan harta bapak itu bapak keluarkan aja. Kasih itu anak-anak bapak, tapi ingat, kalau dikasih pun itu bukan melewati jalur waris. Kenapa? Karena jalur waris itu kalau orangnya udah meninggal. Jalurnya apa? Jalur hibah. Dikasih hibah. Kalau misalkan orang tua itu karena khawatir, karena takut, ya nanti kalau nggak ada lagi keturunnya meninggal dunia, lalu jangan ngarang-ngarang aturan. Apa ngarang-ngarang aturannya? Berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, tolong bagi warisan secara merata. Gitu. Ini wasiat yang salah, keliru, sesat dan menyesatkan. Nggak bisa, karena apa? Ini biar jelas dan tegas ya, bahwasanya hak kepemilikan seseorang itu terhadap hartanya ketika orang itu masih hidup. Jadi kalau kita hidup punya harta, kita hibahkan tuh kepada anak-anak kita. Terserah mau berapa, ya, mau rumah yang mana, itu terserah. Kenapa? Karena itu masih hak kita dari Allah. Tetapi kalau kitanya sudah mati, itu selesai. Nah, itu menjadi bagian daripada waris. Waris, kalau sudah jatuh kepada waris, tidak ada intervensi manusia. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengintervensi masalah-masalah pembagian waris. Oleh karena itulah hadirin sekalian, ya, kalau misalkan aba hukum wa abna hukum la tatruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu tidak tahu siapa yang lebih banyak manfaatnya daripada harta yang kamu berikan melalui waris. Jadi kita nggak tahu bahwa harta warisan kita ini yang sekarang ini kita pegang, ya, itu kalau kita meninggal jatuhnya ke atas. Namanya usul. Bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Ya. Kalau ke bawah namanya furuk. Anak, cucu, cicit. Ya. Kalau ada orang yang ke atasnya nggak ada dia namanya, ke bawahnya nggak ada namanya, tapi pengen betul ngatur-ngatur waris, namanya usil. Ya. Bukan usul. Ya misalkan yang namanya mantu, ya.
Mantu nggak ada. Ya. Udah mantu diem aja deh, jangan pakai ngatur-ngatur. Ini ngomporin gitu. Iya, ngomporin gitu. Ini bahaya, Pak. Ya, lalu maaf ya, anak angkat. Anak angkat secinta apapun anak itu kepada orang tuanya dan orang tuanya secinta apapun kepada anak angkat, dia bukan dari ashabul furud, bukan daripada orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Nah, kalau dimisalkan sekarang ini nih, kondisi kita Allah izinkan kita untuk menerima harta. Jadi harta itu titipan daripada Allah, Pak. Ya, makanya kita lihat baca dalam sejarah ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang yang luar biasa kaya. Kaya. Dan bukan cuma sekedar kaya, tapi dia juga senang membantu orang banyak, Pak. Ya. Jadi kalau kaya mah biasa gitu. Dia berdoa sama Allah, berdoa biar apa? Biar dia minta jadi orang yang miskin. Jadikanlah ya Allah, biar saya jadi orang yang miskin. Kenapa? Karena Nabi itu pernah menyatakan di depan para sahabat, ini sahabat Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan gitu. Ini Nabi bilang seperti itu, Nabi yang jamin. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf, dia masuk surganya belakangan. Dia masuk surganya belakangannya bingung, Pak. Kita belum tentu nih, udah bangga banget gitu. Kita belum tentu. Lalu dia cari kapan ada kesempatan untuk mengeluarkan hartanya itu. Dicari, dia udah beri sedekah, infak dan lain sebagainya. Tapi enggak miskin-miskin. Dia minta miskin, Allah nggak kasih. Kita sebenarnya minta kaya, Allah nggak kasih. Padahal udah usaha. Gitu. Akhirnya pada suatu ketika terjadi paceklik. Ya, mungkin Bapak Ibu udah dengar cerita ini, paceklik di Madinah. Korma itu pada ini, Pak. Pada hancur. Nggak berbuah dengan baik gitu. Nah, mendengar seperti ini, ya, terketuk hatinya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini waktunya ini harta saya mau berikan. Nah, ini dia katakan kepada orang penduduk Madinah, siapa yang punya korma yang pada busuk, jual kepada saya. Akan saya beli korma itu dengan harga sebagaimana korma yang bagus. Luar biasa. Jadi bagaimana inilah seorang pemimpin ya, dia bisa menyelesaikan persoalan umatnya, Pak. Jadi umat yang tadi gelisah dengan kebijakan Abdurrahman bin Auf menjadi tenang. Jangan sebaliknya umat tenang jadi ribut gara-gara pemimpin. Iya kan? Jadi nggak ada apa-apa jadi ribut, Pak. Nah, dijual tuh, dia beli semua tuh korma-kormanya sampai uangnya habis. Begitu habis, sahabat Abdurrahman bin Auf bersyukur, alhamdulillah sekarang ini saya jadi orang miskin. Cuma yang ada korma-korma busuk. Tapi beberapa hari setelah itu, ya, ada satu negara di dataran sana itu, negara Yaman apa Syria itu, ya, Yaman. Di situ muncul penyakit, Pak. Penyakit yang mewabah. Gitu. Lalu menurut medis, obatnya itu adalah korma busuk. Obatnya korma busuk, Pak. Lalu langsung datang Pak Menteri mereka itu, karena tahu Abdurrahman bin Auf punya korma busuk. Semua korma yang busuk itu yang begitu banyak di rumahnya diborong, Pak, dengan harga 10 kali lipat dari biasanya, Pak. Jadi nggak jadi miskin gitu, nggak jadi miskin. Iya. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada harta, ini mindset kita yang harus kita benahi, bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Ketika kita meninggal, stop.
hak kita. Jadi kepada anak-anaknya, kita punya orang tua punya harta, kakek kita, nenek kita, lalu udah tinggalin. Ini ketika seseorang itu meninggal, maka harta itu kembali kepada Allah. Inilah maknanya inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Jangan kita cuma sekedar diucapkan saja, tapi kita memahami semua itu kembali kepada Allah. Sebesar apapun harta itu kembali kepada Allah. Karena apa? Titipan amanah. Kita lihat itu. Bukan cuma harta, jabatan juga, Pak. Jabatan itu pun juga amanah. Makanya kita lihat orang kalau benar, orang yang benar nih Pak, seperti siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia menerima jabatan, nangis Pak, terseok-seok. Kalau ini kan enggak, jabatan ada mau pengen-pengen lagi kan. Udah pengen habis, bagaimana kalau bisa diperpanjang? Nah ini zaman dulu Pak, bukan sekarang. Nah, ini menangis terseok-seok sahabat Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, sahabat berkumpul semua lalu mengatakan, sahabat Umar Ibn Khattab, kamu pantas nih jadi khalifah. Begitu dibilang begitu, apakah sahabat Umar itu berbangga, girang? Enggak. Bagaimana mungkin saya menerima jabatan yang semacam itu? Saya nggak pantas. Ada yang lebih pantas. Siapa? Sahabat Abu Bakar. Jadi nggak haus akan kekuasaan, nggak haus. Kenapa? Karena itu adalah amanah, bukan anugerah, Pak. Ini mindset. Ya, amanah itu tanggung jawab. Tanggung jawab. In asanta wa ata'ta wa ra'aital amanata falaka indil karamatu wal fatlu wa hunus sawabi fil jannah wa in asaita wa lam tarkiha haqqa riayati wa asata fa inni mu'azibuka wa ma'akibuka panjal kanar. Ini hadis kursi. Jika kamu berbuat baik, kamu taat kepada Allah, lalu kamu melaksanakan amanah dengan baik, akan aku berikan, kata Allah, kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan. Dan akan aku masukkan ke dalam surga. Wa in asoita, tapi kalau kamu maksiat, wa atokta, kamu maksiat, kamu wa asata, berbuat buruk, dan kamu melanggar amanah yang kami berikan, akan aku lemparkan kamu ke dalam neraka. Makanya dalam surah Al-Ahzab itu ayat 72, Allah menawarkan, innal amanata, sesungguhnya Allah menawarkan amanah. Kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang besar-besar, Pak. Langit, bumi, gunung. Ditawarkan oleh Allah. Pegang amanah ini. Mereka nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau? Karena mereka itu, makhluk-makhluk yang besar, tahu diri, Pak. Ya. Ngeri akan konsekuensinya. Jadi kembali kepada pokok persoalan kita, bahwasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya harta, ya, kalau kita masih hidup, itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, Pak. Karena kalau udah jadi harta waris, ini nanti orang yang di atas dan yang di bawah, kata Allah, kita nggak tahu siapa yang akan memberikan manfaatnya. Kalau kita punya waris, anak kita ya yang menerima waris, lalu warisan itu digunakan untuk hal yang baik, insya Allah kita kebagian jariahnya. Tapi kalau untuk dijadikan bermaksiat, kebagian juga. Nah, supaya kita nggak ragu-ragu, ya, ketika kita masih hidup, nah, itu kita keluarkan untuk diri kita sendiri. Berupa apa? Bisa berupa wakaf, bisa berupa infak atas nama saya. Sekian. Itu insya Allah mutlak itu menjadi lurus kita di hadapan Allah. Gitu. Tapi kalau waris belum tentu, Pak. Nah, oleh karena itulah
Hadirin sekalian, kita lihat ya, ketika seseorang itu meninggal, ini dasarnya. Ketika kita menyelesaikan waris, bahwa waris itu kemudian punya Allah. Allah punya Allah. Keluarganya nggak ada apa-apanya. Lalu kita lihat ini, Allah luar biasa baiknya. Oleh Allah kemudian dilemparkan lagi, Pak, diberikan lagi. Kepada siapa? Kepada ashabul furud. Orang-orang yang terdekat dengan almarhum atau almarhumah gitu. Jadi diberikan lagi. Harta itu harta Allah, diberikan lagi kepada para ahli waris. Nah, berarti apa? Ini para ahli warisnya nggak punya hak ngatur-ngatur. Nggak ada hak ngatur-ngatur. Ada satu keluarga. Ya, satu keluarga, dia sudah berumah tangga hampir 50 tahun. 50 tahun, kemudian istrinya meninggal. Anaknya 5. Anaknya 5. Saya nggak sebutin ya, karena kalau saya sebutin jadi fitnah. Karena apa? Masih di lingkungan kita. 5 anaknya, ibunya meninggal. Yang ada bapaknya. Bapak ini kemudian daripada nganggur dan dia waras. Daripada nganggur, dia waras, ya, sehat jasmani dan rohani. Jadi dia nikah lagi. Jadi syarat nikah itu, menikah lagi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau belum menikah lagi udah ini duda, berarti ada yang nggak sehat. Ya. 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 Nah, lalu si bapak ini, Pak, bapak ini menikah dengan istri yang baru. Dari pernikahan itu punya anak 1. Dari istri yang pertama, anaknya 5. Ngundang saya. Pak Ustadz, bagaimana cara menyelesaikan? Lalu saya mengatakan, ya saya jelaskan tadi, ini harta ini bukan lagi harta bapak kamu. Ini hartanya Allah. Sepakat begitu? Kalau nggak sepakat, saya nggak mau bicara lagi, nggak mau ngomong, saya mendingan pulang aja deh. Gitu. Bahwa harta bapakmu udah meninggal. Sekarang punya harta, itu hartanya Allah. Emang kenapa Pak Ustadz? Ya hartanya Allah, berarti Allah yang ngatur. Jangan kalian yang ngatur. Kalau kalian yang ngatur, nggak akan selesai. Bilang begini, Pak Ustadz, bagaimana caranya istri papa yang kedua itu dan anaknya nggak kebagian waris? Gitu. Ustadz diajak kong kali kong. Nah begitu. Malah saya bilang secara ilmu faraid nih, Bapak Ibu jangan kaget. Justru istri yang kedua itu yang baru menikah dengan Bapak, kan meninggal bapaknya itu, baru 1 tahun menikah, dia mendapatkan harta waris. Lalu ibu kamu yang udah 50 tahun menikah, nggak dapat waris. Yang tadinya dia duduk, bangun Pak, berdiri. Pak Ustadz, saya nggak setuju. Nggak setuju saya. Bagaimana mungkin ibu saya yang sudah mendampingi Bapak 50 tahun, kok nggak dapat waris? Sedangkan ibu yang baru nih, yang nyambung baru 1 tahun, kok dapat waris? Dari mana jalannya? Kata dia gitu. Saya bilang, ibu bapak jalannya dari majelis taklim. Dari pengajian, bapak dan ibu nggak pernah ngaji. Inilah yang dikatakan ayatnya. Tilka hududullah. Ini ketentuan Allah. Berapa ayat? Ayat yang
11, 12, 13, 14 di dalam surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawihi likulli wahidin minhum masuzum min ba'di wasiyatin yusibi audain. Al-ayah. Itu dari 4 ayat secara berturut-turut itu langsung nama Allah. Innallaha aliman hakiman. Wallahu alimun halim. Jadi nama Allah langsung, tidak asmaul husna yang Allah, nggak pakai wahwa. Ini langsung nama Allah. Ini menggambarkan ketika nama Allah disebut berarti 99 yang asmaul husna itu ikut. Allah, 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 Allah. Ini ketentuan Allah. Jadi kalau misalkan ahli warisnya itu yang akan mendapatkan warisan itu udah meninggal, maka otomatis nggak dapat waris. Cuma bedanya gini Pak, jangan salah paham. Ini orang tua meninggalnya tahun 70, tahun 80 lah meninggalnya. Hak warisnya itu nggak dibagi Pak. Lama, udah tahun 2020 sekarang mau dibagi. Nah rentetannya ada di antara anak-anaknya itu yang udah game Pak, udah meninggal. Lalu yang masih hidup menyatakan, kata Pak Ustadz, anak yang udah meninggal nggak dapat waris. Nah itu. Dia kenapa? Ngajinya cuma sepotong. Ya, dia ngopi, dia makan pisang goreng, habis jalan pulang gitu, nggak sampai habis. Nah, itu dilihat jangka waktunya, matinya umur berapa itu. Ketika tahun 80 orang tua itu meninggal, itu waris udah jatuh. Udah turun. Nah, yang menerima waris ini pun kalau udah meninggal, jadi masalah. Tetap dia dapat. Cuma persoalannya Pak, makanya kenapa kita menunda-nunda pembagian waris? Ya, sampai yang ahli waris sampai meninggal dunia ini. Itu kalau waris itu kan banyak Pak. Ya, banyak. Misalkan itu ada rumah, ada mobil, apalagi ada emas. Ya, itu kalau udah melampaui 83 gram misalkan, itu terkena zakat itu. Jadi kalau harta waris itu dikumpulkan, diendapkan bertahun-tahun, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar zakatnya itu? Jadi oleh karena itulah, jangan sekali-sekali kita menunda pembagian waris. Makanya dalam beberapa kesempatan itu, kenapa kita menunda-nunda dalam pembagian waris? Yang paling pokok itu karena kita membagi waris kalau dua-duanya udah meninggal. Kalau belum meninggal satu sama lain, enggak. Kenapa? Kita salah dalam menentukan harta kita. Karena apa? Allah menegaskan ya di dalam surat An-Nisa ayat 7. Apa? Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun. Jadi bagi laki-laki ada bagiannya dia atas pemberian orang tuanya dan kerabatnya. Bagi perempuan juga begitu. Jadi dalam rumah tangga Islam itu harta waris yang laki sendiri, yang perempuan sendiri, Pak. Nggak bareng. Kita kan bareng nih. Ya, harta kita campur. Jadi kalau misalkan orang tua kita laki-laki atau suami kita yang meninggal, itu yang dibagi warisnya itu adalah harta suami kita atau harta bapak kita yang meninggal. Harta ibu belum meninggal. Misalkan suami karena ngantor kerja, istri di rumah, nggak punya usaha, beli rumah. Di rumahnya yang murah-murah aja lah, yang 5M misalkan gitu. Ya. Ya. Ngomongnya M-an biar gampangan dikit lagi. 5M, suami beli 5M. Nah, berarti di rumah itu hartanya suami 5M. Harta istri 0. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Gak ada. Siapa yang bilang
Allah, lihat di surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarokal wal. Itu harta yang sudah ada tuh, berupa benda-benda. Nah, bagaimana dengan harta yang kalau dia pada dagang, ya, didagang tuh, ya, misalkan dagang mie ayam gitu kan. Nah, saya nggak tahu dagang mie ayam untungnya berapa tuh. Mungkin insya Allah dalam rangka 30 tahun baru bisa bayar zakat kali nanti. Untungnya. Nah, itu ada harta yang datang Pak, yang dia dagang atau dia bekerja. Laki berusaha, perempuan berusaha. Itu ada di surat yang surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Rijali nasibum mimmak tasabu. Walin nisa'i nasibum mimmak tasabna. Bagi laki-laki itu ada harta atas apa yang dia usahakan. Bagi perempuan pun sama. Dia punya harta apa atas apa yang diusahakan. Jadi hartanya masing-masing. Makanya tadi saya bilang, kalau misalkan suami itu beli rumah 5M, dia bekerja, lalu istrinya tidak, maka saham di rumah itu, suami hartanya 5M, isinya 0. Pak. Jadi kalau dimisalkan suaminya meninggal, nah ini yang dibagi 5M. 5M bagaimana baginya? Lihat istrinya. Istrinya, kemudian dari yang meninggal punya anak apa enggak? Kalau dia punya anak, sumun, 1/8. Kalau punya anak, dia 1/4. Itu ada di ayat Al-Quran itu jelas. Bukan di fikih, bukan di hadis. Di Quran langsung. Kalau bagaimana Ustadz kalau istrinya yang meninggal? Jangan ngarep. Karena apa? Sahamnya cuma 0. Nggak ada apa-apa. Makanya beruntunglah orang yang nggak punya harta, Pak. Jadi nggak pusing sama waris. Gitu. Nggak pusing. Gitu. Nah, apakah seorang suami itu tega untuk membiarkan istrinya sahamnya cuma 0, Pak? Ya, nggak boleh begitu. Kita sama istri harus bagi. Maka ketika harta itu 5M di rumah itu, kita ijab kabul sama istri kita. Istriku yang bahenol, misalkan begitu. Misalkan. Iya. Iya. Ya, jangan ngelihat sekarangnya. Ya, dulunya. Gitu. Makanya ketika kita bawa mobil, istri kita di samping. Lihat lewat perempuan cantik. Suami kita melototin itu perempuan cantik, ibu-ibu istri kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena suaminya masih sehat. Ya. Jadi bilang istri itu ademin kepada suami, Pak, udah Pak ngelihatnya Pak. Dulu juga mama dulu masih muda kayak begitu, kan selesai. Gitu. Jadi kebayang deh masa lalu. Jadi nggak ribut. Saya juga begitu Pak. Kalau saya jalan kemana-mana, misalkan di mall tuh, saya jalan, ya saya ngelihat perempuan cantik gitu, isinya nyolek. Pak, ngapain sih ngeliat orang itu? Bukan, itu jamaah. Nih yang kenal istri saya yang bilang-bilang. Ya jamaah murid saya. Di mana ya? Ya di mana Kelapa Gading lah gitu kan. Gitu. Iya gitu. Ini kan bohong supaya nggak ribut kan Pak. Kan boleh kan? Nah gitu. Nah. Jadi kembali kita kepada pokok persoalan bahwasanya 5 miliar nih kita punya rumah. Nah, kita karena istri kita 0, disitulah kita berbuat baik kepada istri kita dengan menghibahkan. Menghibahkan. Istriku, karena engkau tidak bekerja, ya, engkau adalah pendamping saya hibahkan. Dari 5M ini berapa? Mau 1M, mau 2M, mau 3M, nggak jadi masalah. Itu tergantung kepada si suami. Tapi itu kalau bisa tertulis, Pak. Jadi kalau sudah tertulis, misalkan istri dikasih 2M. Suami berarti tinggal 3M. Nah, di dalam rumah itu, kalau pembagian waris, itu tergantung daripada hartanya masing-masing.
Jadi nggak gabung. Kalau misalkan hartanya gabung nih Pak, ya, suami istri meninggal dua-duanya, kita bagi harta waris, kan ada ini Pak, ada bagian untuk orang tuanya Pak. Kalau digabung orang tuanya yang mana? Orang tua laki-laki apa orang tua perempuan? Nggak nyambung. Jadi masing-masing. Nah sekarang ibu itu termasuk juga kalau beli mobil nih, beli mobilnya nggak usah yang keren-keren lah, Alphard aja misalkan gitu. Nah, karena kita sayang sama istri kita, nah kita atas nama istri itu mobil. Pertanyaannya, mobil itu punya siapa? Kalau secara hukum positif di Indonesia, atas nama itu ya punya istri, otomatis gitu. Tetapi secara hukum Islam, belum. Kecuali Bapak sudah menghibahkan. Ijab kabul, ini mobil saya yang beli, ya saya kasih kepada kamu. Itu selesai, ijab kabul. Nah, ini hal-hal yang kecil-kecil ini yang seringkali kita lupakan. Nah, oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian di dalam ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris ini masing-masing harus tahu siapa saja yang menjadikan ashabul furud itu. Orang-orang yang bakal dapat waris. Kalau misalkan ada dari 25 ashabul furud, dari mulai istri, suami, kemudian bapak, ibu, kakek, nenek, anak, laki, perempuan, anak, cucu laki, cucu perempuan, saudara, ahun sakik, utun sakiko, masuk lagi ahun liab, utun liab, masuk lagi ahun lil masuk lagi utun lil terus nanti anak daripada saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki sebapak, terus masuk main ke paman, semuanya langsung paman yang laki-laki, yang tante-tante nggak dapat, ya. Lalu kemudian ditanya lagi, bagaimana ini? Terlalu panjang, 25 calon yang akan mendapatkan waris. Dari 25 calon yang akan mendapatkan waris, kalau itu semuanya hidup, maka yang dapat itu cuma sebatas keluarga inti, Pak. Keluarga inti, dia nggak keluar, nggak kehawasi. Siapa keluarga inti? Ini bapak, ibu, pasangan suami atau istri, lalu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini pasangan yang inti yang wajib dia mendapatkan. Cuma dia ada hijab, ya, ada hijab, ada pengurangan. Dapat pasti dapat, tapi ada pengurangan. Misalkan suami, kalau istrinya meninggal, suami walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakul lahunna walad. Jadi suami akan mendapatkan separuh daripada harta istrinya kalau dia nggak punya anak. Kalau istrinya nggak punya anak nih, karena apa? Yang punya harta istrinya, bukan suaminya. Jadi kalau misalkan kita nikah nih, ya nikah ame janda misalkan kalau ini janda kaya nggak punya anak, dia punya harta yang banyak, maka alhamdulillah kita dapat separuh, ya. Wah Pak Ustadz, kalau gitu kita cari janda yang kaya, kita cari yang udah sakit-sakitan, ya, dengan harapan dia mati. Nggak, kita duluan yang mati, Pak. Siapa yang tentukan umur gitu? Ya, jadi ini yang seringkali kita salah kaprah. Ya. Nah, itu pasangan bapak ibu kita kalau dia masih hidup, anak laki-laki dan anak perempuan, pasangan hidupnya suami itu wajib dapat, jangan dilupain. Makanya kalau misalkan kita sayang sama anak kita berikan hibah kepada anak-anak kita. Habis harta kita, nanti orang tua kita nggak kebagian daripada harta kita. Itu pun kita bagian daripada kejoliman. Gitu. Jadi dipertimbangkan juga, dipikirkan juga. Nah, oleh karena itulah saya punya teman, Pak. Punya teman anaknya dikit, cuma 12.
Iya, 12. Semuanya 12-12-nya perempuan, Pak. Iya. Hartanya cukup banyak. Rumahnya di Polonia, Pak. Di Polonia, gitu. Kemarin saya ditanya, Pak Ustadz, jualin rumah saya dong. Berapa mau dijual? 30M doang, gitu. Iya. Akhirnya apa? Saya bilang, gimana Pak Ustadz? Jalan keluarnya adalah kamu harus punya anak laki-laki. Saya bilang begitu, dia ngebut, Pak. Ngebut. Akhirnya dengan izin Allah, akhirnya muncul anak laki-laki. Girangnya luar biasa, Pak. Kalau dalam satu rumah tangga itu ada anak laki-laki, maka yang lainnya tertutup. Habis. Ya, yang namanya saudara kandung, laki perempuan, keponakan, paman, ence, ketutup semua. Makanya, ya, berapa banyak om-om kita itu atau saudara kandung kita kesel sama keponakannya. Gara-gara lu masih hidup nih, gue gak dapet warisan nih. Nah, gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu kita harus apa? Harus berkonsekuen dalam masalah pembagian waris ini. Oleh karena itulah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita punya harta yang cukup, yang banyak, bukan cuma sebatas itu, tetapi juga bagaimana konsekuensi kita nanti mempertanggungjawaban. Kembali kepada pokok persoalan, misalkan kita punya uang 1M, Pak. 1M, kemudian kita meninggal. Berarti yang 1M itu menjadi harta waris. Harta waris itu yang dikatakan Allah, abaukum wa abnaukum la tatruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kita nggak tahu di antara mereka siapa yang menjadikan harta ini menjadi baik, nggak ada yang tahu. Oleh karena itulah jalan keluarnya adalah dari 1M itu ketika kita masih hidup, kita infakkan atau kita wakafkan untuk masjid, majelis taklim, untuk kegiatan rumah-rumah apa hafal Quran. Itu uang kita langsung. Ya. Jangan kita lupakan. Jangan kita mikirkan tentang anak-anak, tapi tanpa kita memikirkan diri kita sendiri, Pak. Oleh karena itulah, hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, paling tidak, ini ada satu lagi. Pak Ustadz, bagaimana cara pembagian waris? Ini seorang perempuan bertanya kepada saya, suami saya setelah nikah sama saya, kembali kepada agama semula. Kembali Kristen. Karena kan emang banyak yang kayak begini, model-model kayak begini gitu. Ya, ketika mau nikah, masuk Islam dulu. Nanti ketika punya anak satu, balik lagi tuh. Ini udah kasus, Pak. Kasus. Nah, ini ternyata suaminya beda agama. Kristen. Dia istrinya masih muslimah. Lalu anaknya ada 2, satu laki, satu perempuan. Bagaimana Pak Ustadz pembagian warisnya? Jadi yang ditanya masalah bahwa warisnya, bukan masalah beda agama gitu. Ini. Kalau beda agama, jelas kalau satu di antara satu itu udah pindah agama, maka itu urusan langsung cerai. Karena kalau kita berhubungan itu namanya zina. Gitu. Zina. Nggak perlu dipertanyakan lagi harusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana pembagian warisnya. Kalau udah pembagian waris, maka la yurisu mukmin lil kafir. Tidak ada waris bagi orang mukmin kepada orang kafir. Walal kafir muslim, dan orang kafir pun nggak mewariskan orang yang muslim. Itu semua agama begitu, Pak, yang saya lihat. Jadi bapaknya yang kaya raya ini yang sudah menjadi Kristen, dia nggak berhak mewariskan kepada istrinya yang muslimah dan 2 anaknya yang muslim dan muslimah, laki dan perempuan. Tapi saya bilang sama ibu bujuk, ya, bujuk suami ibu supaya memberikan hibah. Jangan lewat waris nggak ada. Setelah ibu bujuk dengan hibah, dikasih hibah itu langsung ibu ceraikan. Kenapa? Emang udah nggak bisa lagi seperti itu. Jadi
Begitu banyak persoalan-persoalan dalam masalah waris ini, sementara sebagian umat Islam ini masih menganggap enteng dalam masalah pembagian. Oleh karena itulah kita wajib berhati-hati agar apa? Agar nanti kita di hari kiamat ya tidak mempertanggungjawabkan. Karena apa? Kita rajin sholatnya, rajin puasa, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya, tapi sayang gagal dalam masalah pembagian waris, dikhawatirkan kita termasuk golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Inilah yang bisa sampaikan Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada yang pertanyaan, silakan saja. Masih pengetahuan nol untuk ahli waris dengan sedikit kejadian tadi kita dapatkan pengetahuan. Mungkin ada bapak ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya bukan mau nanya, tapi mau cerita juga tentang masalah warisan. Ini ada kejadian di Timur Tengah, ada seorang suami istri, istrinya meninggal. Terus bapaknya mau nikah lagi, padahal bapaknya dulu terlalu tua, mungkin sekitar 6 tahun, dan punya anak 4. Tapi anak-anaknya biasa tuh nggak setuju, takutnya nanti kurangi warisan. Kemudian anak-anaknya bersepakat pada bapaknya, pokoknya bapak tidak boleh kawin lagi. Nanti dari 4 anak-anak kami ini setiap hari akan menemani bapak, memeladeni bapak. Tidak, yang penting jangan kawin lagi. Setiap minggu atau setiap bulan kajian. Pokoknya nawa itu dari 4 anaknya itu supaya pernikahan bapaknya itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang terjadi apa? Tahun pertama salah satu anaknya itu meninggal. Jadi tinggal 3. Tahun kedua anaknya satu lagi meninggal. Terus sampai tahun keempat anaknya meninggal semua. Akhirnya orang tuanya baru kawin lagi. Kemudian sama Allah dikasih anak 4 lagi untuk membalikan anak yang 4 tadi. Masya Allah. Jadi anak 4 itu nawa ibunya memang sudah jelek. Takut hartanya berkurang. Sehingga malah anaknya meninggal duluan, kemudian Allah dengan meninggal lagi, Allah ganti jadi anak 4 lagi. Tapi ini kejadian. Salam. Ya Bapak dan Ibu ya, kadang-kadang kita melihat secara realita yang nyata, kalau begini begitu nanti harta kita akan berkurang. Tetapi kalau yang paham furudul muqaddaro itu, maka niscaya pembagian waris itu sudah ada persentasenya. Tidak akan menjadi berkurang, udah segitu-segitunya. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau kita punya anak perempuan cuma 1, maka dia mendapatkan separuh daripada harta orang tuanya. Fa'in kunna nisa ampau kosnata ini falahunna sulusa matarok. Kalau anak itu 2 atau lebih, maka akan mendapatkan 2/3. Ya. Jadi nggak akan ditambah dikurang. Sudah ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan ada seorang suami itu isinya kaya raya, meninggal, lalu punya anak, itu jatah suami 1/4. Yang 3/4 bagaimana? Itu jangan dipikirin. Emang bukan hak kita itu, hak orang lain. Yang kita pikirin adalah 1/4 itu adalah harta kita. Misalnya 1 M berarti 250 juta kan harta kita itu, warisan kita. Yang 750 juta itu hak orang lain. Apakah itu cucu, apakah itu saudara kandung, itu pasti kepada orang lain atau kepada asobah. Jadi jangan kita merasa kalau nanti begini akan kurang. Tidak, insya Allah itu udah Allah atur. Furudul muqaddaro ada yang dapat 1/2.
Ada yang dapat 1/3, ada yang 1/4, 1/5 nggak ada, langsung 1/6, 1/7 nggak ada, 1/8, 6 hitung-hitungannya ditambah dengan asobah, yaitu sisa. Jadi orang laki-laki ini jalur laki-laki nggak dapat nilai pasti dia asobah. Karena asobah kadang-kadang dia dikit, tapi kadang-kadang dia banyak karena asobah. Kalau misalkan dia anak laki-laki sendiri, ada ibunya, ya, lalu punya harta, misalkan 5 miliar harta daripada bapaknya, ibunya mendapatkan 1/8 daripada 5 miliar. Berapa 5 miliar per 8? Sekian. Nah, 7/8-nya itu menjadi asobah kepada anak laki satu-satunya, ya, akan jauh lebih banyak, ya. Jadi yang jadi laki-laki asobah kadang dia banyak dapat hasilnya, tapi kadang juga menjadi sedikit. Nah, itulah dimintakan kita kelegaan hati kita aja dia menjadi asobah. Oleh karena itulah itu kasus-kasus yang seperti itu, ya, ini banyak sekali, ya. Ada seorang bapak terbalik, ini bapak nggak senang sama mantunya, Pak, nggak senang sama mantunya. Akhirnya apa? Jadi hartanya dia dikasih istrinya, Pak. Jadi dikasih anaknya yang menjadi istri dari mantu itu. Padahal dia nggak suka sama mantu ini, gitu. Akhirnya apa? Yang meninggal dia duluan nih. Yang meninggal dia duluan. Karena kalau dikasih anaknya kan, kalau anaknya meninggal gitu, nanti bisa jatuh ke dia lagi kan. Tetapi nyata bapak itu yang meninggal duluan. Jadi artinya kita dalam masalah warisan tuh jangan hitungan matematik kayak tadi. Nah, dengan hitungan matematik kita nggak tahu nih umur siapa duluan gitu ya. Nah, oleh karena itulah ini menjadi kehati-hatian kita bersama. Baik, kalau nggak ada lagi, ya silakan. Assalamualaikum. Yang pertama ini untuk haji yang memberi penjelasan untuk waris ini siapa yang membayar? Dan untuk siapa? Kadang-kadang pakai untuk itu. Ya. Yang kedua, kalau sejak awal ada akad antara suami dan istri bahwa untuk selanjutnya semua harta kita adalah harta milik perempuan. Akad itu boleh atau tidak? Ya. Yang ketiga adalah banyak yang belum sampai nanti ada orang yang kebetulan itu dia juga bercerita kepada semua orang bahwa dia itu tidak punya anak, maka dia mengatakan 2 orang. Itu dia juga niatkan bahwa dihibahkan semuanya kepada anak. Dan bahkan sudah pakai notaris. Disaksikan oleh masyarakat bahwa saya ini sudah saya berikan kepada anak-anak pelajar ini. Iya. Ada dua, jadi masing-masing sudah saya berikan rumah. Iya. Dengan notaris. Ya. Nah, terus kalau dia sudah meninggal, apakah ini Pak notaris ini tidak berlaku atau bagaimana? Ya. Itu dulu deh. Ya, 3. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, ada tiga pertanyaan, mudah-mudahan saya masih ingat. Yang pertama, ketika kita berbicara waris ya, atau seorang ustadz diundang untuk datang bicara tentang waris, itu siapa yang bayar? Yang udah pasti ya, banyak di antara kita nih ngundang ustadz untuk bicara waris, mungkin dia lupa Pak ngasih amplopnya Pak. Jadi wassalam. Bisa jadi juga bukan cuma soal itu, malah kita dicemburutin Pak, dimarahin. Karena apa? Karena gini,
Kalau pembagian waris itu kepada satu keluarga, mereka itu udah punya hitungan sendiri. Nah, ketika hitungan itu nggak cocok sama ustadznya, apa? Ustadznya itu langsung dibully. Wah, payah nih ustadznya itu. Nggak update nih ustadznya gitu. Satu itu. Jadi makanya ilmu waris ini adalah ilmu wahwa yunsa, ilmu yang nanti dilupakan orang dan di ilmu yang langka. Makin akhir zaman ilmu faro ini ilmu langka. Jadi ustadz yang menggemari dunia waris termasuk ustadz yang langka. Maka harusnya dilestarikan, Pak. Seperti monyet gitu kan, monyet aja dilestarikan, masa ustadz enggak gitu. Nah, ini langka, ya kan? Yang kedua adalah kalau kita dalam masing-masing hidup, dua-duanya hidup, lalu kita berkomitmen harta kita nanti sekian, itu malah bagus gitu, karena masih hidup dua-duanya gitu, ya hidup. Lalu kemudian itu kan suami istri, pokoknya di harta kita ini semuanya yang ada ya. Kita berjanji, berikrar, ini harta kita 50-50 atau 40-60. Itu nggak jadi masalah karena dua-duanya masih hidup. Karena belum turun waris. Kalau waris itu langsung Allah gitu. Kalau masih kita hidup, masih punya, kita diberikan wewenang oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah mungkinkah kita memberikan harta itu kepada anak-anak angkat atau orang lain? Mungkin kalau kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, silakan. Tapi kalau udah mati, ini nggak terjadi. Jadi misalkan, tolong Pak Notaris, nanti kalau saya mati baru ini dikeluarkan. Tidak bisa. Jadi harus ikrarnya itu ketika kita masih hidup. Masih dari awal masih hidup. Ya, kalau kitanya masih hidup, lalu memberikannya ketika kita sudah mati, itu namanya wasiat. Boleh wasiat, boleh. Wasiat itu boleh, cuman tidak boleh kepada ahli waris. Jadi kita berwasiat mengasih harta itu kepada anak-anak kita, dia kan ahli waris, itu nggak boleh. Jadi kalau kita ngasih kepada anak angkat atau orang lain, itu boleh. Cuma ketentuannya nggak boleh lewat daripada 3/3 atau 30%, nggak boleh. Jadi ada aturannya, jadi ada solusinya, Ya, ya. Ya. Nah, iya. Ya, ini kalau misalkan seorang wanita dia punya harta banyak, lalu selagi dia masih hidup dihibahkan kepada orang lain sampai habis, itu secara hukum nggak ada masalah. Nah, itu salah satu solusi supaya harta itu tidak dimanfaatkan orang lain gitu. Tetapi saya minta jangan itu termasuk kedua orang tua kita, Pak. Kalau masih ada kedua orang tua kita, tolong disisihkanlah seberapa gitu. Tapi kalau untuk saudara-saudara kandung kita, ya, karena kita nggak punya anak laki, lalu kalau kita punya anak perempuan, kita meninggal, berarti anak perempuan kita cuma satu mendapatkan separuh daripada harta kita. Yang separuh kemana lagi? Nah, itu kepada yang lain, Pak. Kepada saudara kandung, kepada keponakan, nah, kalau misalkan supaya itu tidak terjadi, kita bisa menghibahkan bahwa harta ini, seluruh harta saya berikan kepada kamu, anak saya yang perempuan. Selesai. Jadi yang lainnya nggak dapat. Kenapa? Harta kita udah nol. Cuma tolong dipertimbangkan, kalau kita menghibahkan harta kita semuanya, berarti kita ini hidup numpang sama anak kita. Mudah-mudahan anak kita itu istiqomah gitu kan, numpang. Di samping itu, kita udah nggak punya harta lagi. Ya, nah kalau bisa, ya mungkin tidak semuanya, Pak. Dikasih aja sedikit, tinggal 10% atau 5% kita. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Tapi kalau kita udah yakin dengan seyakin-yakinnya, anak perempuan kita ini bisa bertanggung jawab, udah dikasih semua, nggak jadi masalah. Jadi kalau udah dikasih, berarti nanti kalau yang punya harta meninggal, udah nggak ada warisnya lagi. Udah nggak jadi masalah lagi. Ya. Kalau saudara-saudaranya nggak dapet. Iya, makanya nanti saya akan mengatakan kalau secara hukum itu sah-sah saja.
Tetapi ya sebagai manusia ini ya itu memang ada kejoliman, Pak. Dengan niat yang semacam itu. Saya pengen menyatakan begini, Pak. Yang namanya emas. Emas itu kalau udah sampai ininya waktunya 1 tahun, Pak. Paling nisabnya 56 gram lah paling kurang secara fikih itu. Besok ini akan jatuh zakatnya. Ya hari ini kita jual aja, Pak. Kan nggak sampai 1 tahun. Jadi nggak kena zakat gitu loh gitu. Jadi ada hukum yang diakal-akalin gitu. Nah, diakal-akalin ini juga bisa seperti itu. Supaya saudara saya kagak dapat, saya kasih semua, ya. Berarti memang ada dari unsur situnya, kejolimannya gitu kan. Jadi maksudnya hukum itu bisa diakal-akalin gitu. Tetapi hati kita ini, ya, hati kita yang tidak bisa, ya. Jadi alangkah baiknya bagaimana laksanakanlah semuanya itu karena apa? Karena ketentuannya kalau kita ikutin aturan Allah akan nyaman Pak hidup Pak, akan nyaman. Yang mana Pak? Nah, itu tadi saya bilang, ya ini nasib daripada ustadz yang dunia waris. Bagaimana honornya berapa Pak? Dikasihnya enggak Pak. Apanya? Ini pertanyaan yang bagus gini Pak. Jadi biasanya ini semua kembali kepada manusianya kan, kepada orangnya. Cuma saya ini tertarik kepada ilmu waris ini, saya sangat melihat betapa banyak saudara-saudara saya yang rajin ibadahnya kok gagal ke surga karena waris ini. Itu saya ada rasa sayang saya gitu kepada saudara saya. Ini kesian ini saudara saya harus memberi pertolongan. Dia sukses Pak dalam sholat 5 waktu, sukses tapi dalam masalah waris dia gagal. Ini kan sayang. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan itu, ya. Di samping itu kan kita gini, bagaimana cara hidup kita itu tergantung bagaimana kita berpikir tentang hidup. Kalau misalkan saya nyari uang untuk apa? Untuk beli mobil misalkan, itu yang mindsetnya seperti itu. Tapi saya mau cari uang sebanyak-banyak untuk apa? Untuk infak dan bersedekah. Dia akan berinfak. Jadi segala sesuatunya mindset hidup kita itu tergantung apa yang menjadi pikiran kita. Seperti itu. Jadi itu aja Pak Tebian. Jadi masalah nasib para ustadz yang ini, yang waris, boleh juga Pak Tebian bukalah semacam keran sedikit. Ya. Ya. Mencantumkan namanya kalau orang dokter ahli di apa namanya? Ya. Ustaz Omar. Ya. Ahli ya, siap. Ya. Ya. Baik. Ya. Orang tahu. Ya. Ya. Baik kalau begitu ya sebentar tadi nanti begitu dari Pak iya dari Pak Tebian ini bicara mungkin diusulkan kepada pengurus Masjid Al Iman supaya di Masjid Al Iman ini ada konsultasi masalah waris. Itu bilu paroid. Jadi di mana-mana itu kemarin di Sunda Kelapa itu mereka menyediakan waktu hari Jumat dari jam 2 sampai asar. Itu yang bawa Pak Ustadz Jaki Mubarok. Jadi kalau di sini bisa juga misalkan di apa yang kasih Ustadz Saiful Akib gitu atau saya bisa juga gitu ya. Nanti honornya nggak dari yang datang Pak, dari aliman aja Pak, selesai. Amin, siap insya Allah. Ya, insya Allah, siap insya Allah. Iya. Besar. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Tapi lebih ini Pak, lebih abdolnya itu kalau bisa ada DP-nya Pak. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa, Pak?